kami sering informasikan bahwa mudik kemarin H-10 sampai dengan H1 itu kurang lebih 1,9, hampir 2 juta ya Mbak Safira ya. Nah, angka kami per kemarin hari Senin itu adalah H+6 ya Mbak Safira ya. Itu yang sudah kembali ke Jakarta itu kira-kira 1.480.000, 1,5. Ya, ini peningkatan 49,5% dari lali normal, jadi 50% dari lali normal. Nah, dengan angka mudik yang tadi saya sampaikan, maka yang belum balik ini sekitar 500.000, Mbak, 579.000. Ini kurang lebih sekitar 25%, seperempatnya, Mbak Safira. Sehingga memang kita melihat bahwa dalam beberapa hari ke depan memang akan ada sedikit peningkatan tentunya karena memang ada beberapa yang belum kembali. Tapi kalau kita lihat posisi saat ini sebenarnya lagi bagus ya Mbak Safira ya. Tadi juga sudah diinformasikan. Batang Semarang, Kali Kangkung ya aman ya, Palikanci juga aman. Jakarta Cikampek memang masih ada beberapa kepadatan ya Mbak Safira ya. Dan saat ini juga sedang berlangsung kontraflow ya dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47. Nah, beberapa kepadatan yang saat ini terjadi itu seperti misalnya di 4850 yaitu volume lalin, kemudian juga di 61 sampai 54 ya, itu juga ada kepadatan. Memang di luar daripada masa lebaran ya Mbak Safira. Jakarta Cikampek ini kalau arah Jakarta ini 62 sampai 50 itu memang padat Mbak Safira. Di situ tuh ada rest area ya, ada rest area 62, ada rest area 52 ya, itu memang terjadi kepadatan. Makanya kemarin waktu lagi puncak H+5 ya, itu tanggal 7 itu sempat kita tutup tuh rest area 52 ya, jadi memang kepadatannya di situ. Kemudian juga pertemuan arus dari Purbalenyi dengan arus dari Trans Jawa. Nah, tapi Jasa Marga sudah nambah 1 lajur di situ Mbak. Udah open traffic dari sejak sebelum Lebaran pada saat mudik ya, dari kilometer 62 sampai 50. Dari 3 lajur nambah 1 lajur jadi 4 lajur. Jadi membantu. Dan kepadatan yang sekarang terjadi juga Mbak, ini logistik sudah mulai jalan ya Mbak ya. Jadi ada beberapa lokasi di mana logistik itu ada masalah ya, seperti di kilometer 20 ya, itu ada KL truk kontainer itu patah as ya di lajur 1. Nah, memang kalau ada logistik masuk ke jalan tol, memang kalau ada terjadi kendala-kendala ini makan waktu untuk penanganannya karena pertama mereka ukurannya lebih besar, speednya juga umumnya lebih lambat, khususnya yang odol itu. Jadi memang demikian kira-kira ya gambarannya. Tapi saya bisa sampaikan secara umum bahwa saat ini Cikampek ya, dari timur ke barat ya, dari jalan tol Jakarta Cikampek relatif bisa dikendalikan dan terbantu dengan kontraflow dari 70 ke 47 tadi. Itu kira-kira gambarannya yang terjadi pada saat ini. Baik Pak Heru, ini besarnya jumlah pemudik tahun ini kan memang jadi tantangan tersendiri begitu ya. Apalagi pemudik malah numpuk di jalur Trans Jawa ketimbang terpecah ke arah Pansela tadi. Bagaimana Anda melihat ini menjadi evaluasi bagi arus mudik tahun depan? Secara umum kita melihat Jasa Marga itu kalau yang meninggalkan Jakarta itu ada 3 arah ya Mbak ya. Yang ke barat ya itu melalui gerbang tol Cikupa itu ke arah Tangerang, kemudian ke arah Merak, lanjut ke Trans Sumatera, kemudian yang ke arah selatan itu ke Bogor, ke Ciawi, ya, ke Puncak melalui gerbang tol Ciawi dan ke arah timur. Timur itu kebagi 2, yang ke arah Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama, kemudian yang ke arah Cipularang atau Purbalenyi melalui gerbang tol Kalihurip Utama. Kalau kita lihat persentasenya, memang umumnya Trans Jawa ini mendominasi Mbak. Jadi sekitar 60 sampai dengan 65% ya perjalanan meninggalkan atau kembali ke Jabodetabek itu didominasi oleh Trans Jawa. Nah, saya melihat ini ya bahwa memang ya bahwa kita melihat jalan tol ini menjadi alternatif atau pilihan utama bagi pengguna jalan dalam melakukan perjalanan. Ya, karena memang ya spesifikasi jalan tol ini memang didesain untuk kecepatan tinggi, tidak ada persimpangan sebidang, ya tidak ada gangguan. Mbak bayangkan kalau bisa lewat jalan arteri, ya kan, ketemu traffic light, ya, ketemu pasar tumpah, ya, terus kemudian ketemu misalnya pabrik, industri dan sebagainya, ada karyawan lalu lalang dan sebagainya. Memang gangguannya kalau di arteri ya tidak ditemui di jalan tol.
ya. Dan memang kalau kita lihat, memang kecepatan rata-rata yang bisa ditempuh ya atau yang bisa didapatkan di jalan tol itu memang selalu lebih baik dari kecepatan rata-rata yang ada di jalan arteri, dan itu menjadi salah satu standar pelayanan minimal kita. Jadi saya pikir dengan value-value ini gitu ya, value bahwa kecepatan akan lebih tinggi ya, kemudian relatif minim gangguan gitu ya. Misalnya tadi saya cerita gitu ya, dan mungkin kita bisa fokus karena hanya roda 4 saja. Kalau di arteri kita harus berbagi dengan roda 2 misalnya ya, yang juga mengokupansi gitu ya. Jadi value-value itu menjadikan orang akhirnya memilih menggunakan jalan tol ketimbang menggunakan jalan arteri. Saya rasa demikian, dan saya bisa gambarkan kalau dari sisi waktu ya, alhamdulillah dari data-data yang ada di kami untuk perjalanan Semarang Jakarta ini pada saat balik ya Mbak ya, dengan adanya one way itu juga sangat membantu ya. Kalau tidak ada one way itu kira-kira sekitar 10 jam ya, dengan adanya one way itu bisa 6 jam ya ditempuh dari Semarang ke Jakarta untuk arus balik. Jadi kita bisa lihat ya, jadi kecepatan tempuh, waktu perjalanan, kemudian juga fasilitas-fasilitas ya di jalan tol, mungkin mereka yang rest area dan sebagainya, dan mungkin mereka juga bisa melihat seperti yang kami sering ini ya Mbak ya sampaikan ya, sebelum melakukan perjalanan ketahui dulu kondisi lalin, lihat CCTV. Kami punya apps yang pengguna jalan bisa lihat langsung real time traffic yang ada di CCTV kami. Kami ada 1.900 CCTV seluruh Indonesia, itu bisa diakses oleh pengguna jalan. Jadi mungkin itu Mbak ya yang membuat akhirnya pengguna jalan cenderung memilih menggunakan jalan tol dibandingkan dengan jalan non tol.